Selamat pagi anak-anak yang berada di rumah saat ini ya. Nah, kita akan belajar kembali pada hari ini ya, masih dalam tema 9, subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar pada pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum kita belajar, ya, silakan anak-anak mengambil buku kalian terlebih dahulu. Lihat tema 9, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 ya. Nah, Miss akan memberikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Siswa mampu mengenal komet dan planet. Kemudian siswa mampu menentukan peristiwa dalam cerita. Siswa mampu mengetahui planet dalam dan planet luar serta memahami keterkaitan isi cerita dengan pengalaman pribadi. Nah, baik anak-anak, kita kembali ya, lanjut ke materi kita. Mengenal komet dan planet ya pada muatan IPA. Nah, di sini Miss sudah memberikan ya contoh gambar komet. Nah, komet adalah benda dingin di tata surya yang tersusun atas es, debu, dan partikel serta memiliki orbit lebar. Kemudian komet memiliki cahaya sendiri dan juga memantulkan cahaya matahari. Komet membentuk ekor cahaya dengan panjang mencapai jutaan kilometer. Maka, komet itu sering disebut dengan bintang berekor. Nah, saat komet bergerak mendekati matahari, ekor komet akan berada di belakang. Nah, begitu juga sebaliknya, saat komet bergerak menjauhi matahari, ekornya akan berada di depan. Nah, semakin dekat dengan matahari, ekor kometnya akan semakin panjang. Nah, contoh komet adalah komet Halley ya, yang datangnya itu setiap 76 tahun sekali ya. Nah, planet adalah benda langit berukuran besar yang mengorbit bintang atau sisa bintang. Planet disebut juga bintang penjelajah. Ya, adapun persamaan komet dan planet. Komet dan planet itu merupakan keluarga tata surya, sama-sama keluarga tata surya. Nah, kemudian komet dan planet sama-sama mengorbit ke matahari sebagai pusat tata suryanya. Nah, di situ ada perbedaan komet dan planet. Nah, yang pertama, komet memiliki arti itu berambut panjang, sedangkan planet adalah bintang penjelajah. Nah, yang kedua, komet memiliki bentuk orbit hampir melingkar. Sedangkan orbit planet berbentuk elips. Nah, komet memiliki ekor, sedangkan planet tidak memiliki. Nah, komet berubah wujud saat dekat dengan matahari, sedangkan planet tidak. Nah, baik, kita akan lanjut ke materi planet dalam dan planet luar. Nah, di sini sudah Miss berikan ya gambar berupa planet yang termasuk planet dalam dan planet luar. Itu kalian bisa lihat ya, planet apa saja yang termasuk dalam planet dalam dan planet yang termasuk planet luar. Nah, planet dalam adalah planet-planet yang terletak di dalam orbit asteroid. Kemudian nah contohnya yang termasuk dalam kelompok planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, kemudian ada planet luar. Planet luar itu adalah planet-planet yang berada di luar orbit asteroid. Nah, yang termasuk dalam kelompok planet luar ya ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, adapun ciri-ciri planet dalam dan planet luar. Nah, planet dalam yang pertama berukuran kecil dan memiliki nilai massa jenis lebih besar daripada planet luar. Kemudian yang kedua, Merkurius menjadi planet terkecil dalam tata surya. Mempunyai kepadatan permukaan yang lebih tinggi karena sebagian besar tersusun atas bantuan. Kemudian yang keempat, mempunyai skala rotasi yang lebih pelan. Yang kelima, tidak mempunyai cincin planet. Nah, kemudian ada planet luar. Ciri-cirinya yang pertama berukuran besar dan memiliki massa jenis lebih kecil daripada planet dalam. Kemudian yang kedua mempunyai kepadatan permukaan yang rendah karena sebagian besar planet luar tersusun atas gas.
Yang ketiga, mempunyai skala rotasi yang lebih cepat. Yang keempat, mempunyai cincin planet. Nah, baik anak-anak, kita kembali ke materi ya. Masih dalam muatan bahasa Indonesia, menentukan peristiwa dalam cerita. Nah, cerita terdiri atas beberapa unsur, yaitu ada tokoh, watak, alur, serta latar belakang cerita. Nah, unsur-unsur dalam cerita itu saling berkaitan. Tanpa salah satu unsur, peristiwa dalam cerita tersebut tidak akan utuh. Nah, peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita dikenal dengan istilah alur. Nah, sebagai pengingat, alur merupakan rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita yang disusun secara urut atau kronologis. Ya, baik, kita lanjut ke materi muatan SBDP ya. Teknik dan bahan untuk membuat karya patung. Nah, di sini misalkan menjelaskan sedikit ya, macam-macam teknik untuk membuat patung. Yang pertama itu ada teknik buksir ya, dilakukan dengan cara memijit, menambah atau mengurangi bahan sehingga menghasilkan bentuk fotografer. Nah, pembuatan patung teknik buksir menggunakan bahan lunak dengan telapak tangan dan alat bantu sederhana seperti kayu, kawat, dan alat buksir. Yang kedua ada teknik pahat, dilakukan dengan cara mengurangi permukaan bahan sedikit demi sedikit menggunakan alat sehingga diperoleh bentuk yang diinginkan. Nah, teknik ini digunakan untuk membuat patung dengan bahan keras. Yang ketiga ada teknik cetak, ya, dilakukan dengan cara menuangkan bahan pada cetakan dan dibiarkan hingga mengeras. Nah, teknik ini menggunakan bahan cair atau bahan yang dapat dicairkan. Yang keempat ada teknik konstruksi, dilakukan dengan cara merakit bahan baik dengan kerangka atau tanpa kerangka sehingga diperoleh bentuk yang direncanakan. Nah, kemudian ada macam-macam bahan dalam pembuatan patung. Yang pertama itu ada bahan lunak ya, seperti material yang empuk dan lentur sehingga mudah untuk dibentuk. Contohnya seperti tanah liat. Kemudian yang kedua ada bahan semi lunak, ya, adalah bahan yang tidak terlalu lunak dan juga tidak terlalu keras. Nah, seperti kayu randu dan kayu mahoni. Yang ketiga ada bahan keras. Nah, bahan yang memiliki sifat fisik keras ya, sehingga membutuhkan peralatan untuk membentuk. Nah, bahan keras ini dapat berupa kayu atau batu. Nah, contoh bahan keras dari kayu itu contohnya kayu jati, kayu ulin. Kalau yang bahan keras dari batu, itu contohnya batu padas, batu granit, dan batu kolam. Nah, untuk hari ini ya, dalam tugas kali ini ya, misalkan memberikan tugas, ya lihat buku kalian, lihat halaman 57, ya, yang kalian kerjakan itu muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Nah, setelah selesai mengerjakan tugas, ya silahkan kirim ke WA-nya Miss ya. Nah, baik anak-anak, untuk video pembelajaran kali ini ya Miss akhiri sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Silahkan kalian bekerja, selesaikan tugasnya, dan silahkan kirim ke WA-nya Miss ya. Terima kasih, sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya.